Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Seorang warga kembali diisolasi pihak RSUD Jayapura karena demam tinggi. Tidak terpengaruh virus corona, UNBK di Kabupaten Mimika tetap dilaksanakan. Kunjungi sekolah di perbatasan Senggi, mobil perpustakaan milik TNI disambut gembira oleh para siswa. Seorang warga kembali disuspek oleh Rumah Sakit Daerah Jayapura sejak Kamis sore kemarin. Pasien yang tak disebutkan namanya itu datang sendiri ke rumah sakit dengan keluhan flu dan demam tinggi. Petugas medis kemudian menanyakan histori perjalanan pasien. Ternyata pasien pernah satu ruangan dalam seminar dengan seorang warga Depok yang sudah meninggal karena terpapar virus corona. Direktur RSUD Dok 2 Jayapura, Aloysius Giai, mengatakan pasien diisolasi oleh rumah sakit karena mengalami demam tinggi, sehingga harus diambil sampel darahnya dan dikirim ke Jakarta guna memastikan statusnya. Jangan sebarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan kondisi. Jadi saya mau katakan, belum ada pasien satupun positif virus corona di RSUD Jayapura. Baru satu suspek atau dicurigai yang kami kategorikan pasien dalam pengawasan karena tanda-tanda klinis maupun sejarah kontak beberapa waktu lalu di tempat yang terkena coronavirus, yaitu di Bogor. Pasien ini tinggal di Tanah Hitam. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Clementinal meminta warga agar tidak panik dan melakukan pola hidup sehat dengan mencuci tangan dan menghindari kontak dengan orang lain. Tidak usah beli masker ya, kalau memang tidak rasa sakit. Yang beli masker itu kalau kita ada rasa sakit, sehingga dia beli supaya tidak menularkan ke orang lain. Kalau kau sehat saja, buat apa beli masker, buang uang? Dengan kamu tidak keluar bergaul saja, dengan kurangi aktivitas yang tidak penting, tinggal di rumah saja, itu sudah 70% kesehatan you terjamin. Itu pakai masker terus kiri kanan terus, tetap aja resikonya lebih tinggi. Dengan you tidak pakai masker tapi tinggal di rumah, kesehatannya lebih baik. Sebelumnya di Kabupaten Merauke, satu warga juga diisolasi karena mengalami demam tinggi. Total sudah ada 2 orang yang statusnya terpantau virus COVID-19 di Papua. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Guna memastikan ketersediaan stok masker di setiap apotik, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah distributor obat dan alat-alat kesehatan. Dengan menggandeng Dinas Kesehatan dan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura, Wakil Wali Kota Rustan Saru mendatangi satu persatu distributor masker dan hand sanitizer. Distributor mengaku stok sementara kosong karena banyaknya permintaan warga. Pemerintah Kota Jayapura akan memberikan sanksi tegas, yakni menutup setiap apotik atau distributor yang menjual harga masker melewati batas normal. Ya, pemerintah minta satu, jangan ada menimbun masker atau menyimpan barang ini untuk sengaja spekulasi harga. Nah, yang kedua, kita minta harga jangan dinaikkan. Nah, karena dari sumber di sini satu buah masker itu harga Rp400. Maka kita akan cek apakah harga di apotik naik atau tidak. Kalau sampai di apotik menaikkan, maka wali kota janji akan mencabut
izin yang bersangkutan kalau itu betul menaikkan harga. Kota Jayapura. Tadi udah 2 kita datangi, 1 di apotek. Pemerintah Kota Jayapura akan terus memantau perkembangan penjualan masker dan hand sanitizer di Kota Jayapura hingga situasi pandemi virus corona berakhir. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan. Otoritas penerbangan bandara dan kantor kesehatan di Bandara Mimika mulai menerapkan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh penumpang pesawat, baik yang datang dan keluar Mimika. Tak hanya penumpang pesawat, kru pesawat pun ikut dilakukan pengecekan suhu tubuh. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Mimika. Tak hanya di bandara, pengecekan suhu tubuh juga dilakukan di kantor BUMN. Wakil Bupati Mimika mengatakan keputusan untuk meliburkan siswa dan ASN bekerja di rumah belum dapat diambil karena melewati rapat yang direncanakan Selasa hari ini. Pertama, pemerintah kabupaten, semua pemerintah di seluruh Indonesia kita sudah dapat arahan dari Mendagri terkait dengan pembentukan tim gugus tugas untuk melakukan ini. Sebenarnya hari ini saya mau rapatkan ini persoalan ini terkait kita siapa yang nanti kita lakukan. Ini yang pertama. Nanti dari buat ini baru kita mau tahu, kita mau dengar dari semua apa kira-kira yang harus kita lakukan di Mimika ini. Karena ini kan saya kira sudah cukup apa? Tadinya saya berpikir pribadi itu kan biasa-biasa saja, ternyata luar biasa. Bahkan sekarang di Jakarta, banyak di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, DKI Jakarta, anak-anak sekolah sudah diliburkan, bahkan ujian nasional ini yang berbasis komputer ini juga dimundurkan, ditunda. Nah, di kementerian-kementerian ataupun di mana-mana sekarang yang non-staff, non-eselon semua kerja dari rumah. Wah, saya melihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya kira mungkin kita harus ambil langkah di sini. Nah, sebentar mungkin saya akan rapatkan. Wakil Bupati Mimika juga menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Mimika agar tidak panik dan takut akan virus tersebut. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kalian biasa menggunakan masker sejenis ini ketika bepergian di luar ruangan? Jangan asal pakai, cara yang baik dan benar penggunaan masker juga perlu diperhatikan. Saat ini virus corona telah merebak ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Masker menjadi salah satu item yang dicari bahkan diborong pembeli menghadapi ancaman wabah virus corona. Ya, masker ini. Masker ini disebut masker bedah. Paling mudah didapatkan dan paling banyak digunakan orang-orang berkegiatan di luar ruangan. Perlu diperhatikan nih, penggunaan masker yang salah justru akan beresiko untuk menularkan kuman dan virus penyakit ke diri sendiri maupun ke orang sekitar. Bagian yang berwarna dipakai di bagian luar, karena bagian ini waterproof atau tahan air. Sedangkan bagian yang putih dipakai di bagian dalam karena bagian ini dapat menyerap cairan. Jadi kalau kita batuk-batuk atau bersin, cairan akan terserap, tidak menebar keluar. Lapisan tengah adalah lapisan filter yang bisa menyaring kuman dan debu agar tidak menembus masker. Jangan pakai masker berkali-kali, satu masker untuk 1 hari saja. Pastikan ketika menggunakan masker dan melepaskan masker, kondisi tangan dalam keadaan bersih. Langsung kaitkan tali ke telinga atau bagian kepala tanpa menyentuh kain masker. Pastikan posisi pas menutup pada bagian hidung dan tarik bagian bawah hingga menutupi mulut dan dagu. Masker yang sudah tidak terpakai, buang ke tempat sampah ya, untuk mengurangi penyebaran virus dan kuman penyakit.
Eits, nggak ada salahnya nih sebelum dibuang, dirobek dulu atau digunting-gunting terlebih dahulu untuk menghindari kasus penyalahgunaan pemakaian ulang masker. Setelah bepergian dari luar ruangan dan melepaskan masker, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Sudah tahu cara cuci tangan yang baik dan benar seperti apa? Pertama, pastikan mencuci di air yang mengalir dan gunakan sabun. Cuci bagian telapak tangan dan punggung tangan. Pastikan juga bersihkan bagian ibu jari, bagian kuku-kuku ujung jari, dan sela-sela jari. Gosok tangan yang bersabun di air mengalir. Terakhir, keringkan tangan dengan lap atau tisu sekali pakai. Bagaimana kalau membersihkan tangan menggunakan cairan pembersih dan hand sanitizer? Ya, tidak masalah, tapi ingat, periksa kandungan cairan pembersih tangan yang biasanya terdiri dari alkohol lebih dari 50%, etanol, isopropanol, dan N-propanol. Semuanya bisa digunakan dan aman untuk kulit kita. Gosokkan pada bagian tangan secara benar, merata di bagian telapak dan punggung tangan, juga bagian sela-sela jari dan kuku. Ingat ya, untuk selalu jaga kebersihan agar diri kita terhindar dari kuman dan virus penyakit.